tuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas atau ngobrol sekaitan dengan kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerjaan, pengupahan, dan juga ekonomi moral serta ekonomi nasional. Nah, kita sudah bersama dengan teman-teman kita di sini yang sudah pakar di bidangnya masing-masing nih. Oke, langsung aja. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, dari Anas nih. Nah, perencanaan tenaga kerja dari kacamata sosiologi ini nggak cuma soal berapa orang yang bekerja, tapi juga soal siapa mereka dan bagaimana struktur sosial yang mempengaruhinya. Nah, pertanyaannya ini yang pertama, bisa dijelaskan nggak sih apa yang dimaksud dengan kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja? Boleh. Kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja adalah pendekatan yang melihat perencanaan tenaga kerja bukan hanya dari sisi ekonomi dan angka statistik, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Artinya, kita mempelajari bagaimana struktur sosial, nilai, norma, dan hubungan antar individu mengaruhi pola kerja, serta kesempatan kerja. Menurut Soekarno 2019, sosiologi membantu memahami dinamika sosial yang mempengaruhi kebijakan tenaga kerja di tingkat lokal maupun nasional. Oke, jadi dari apa yang Anas bilang tadi, dan saya tangkap bahwasannya kajian sosiologi dengan ketenaga kerjaan ini memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan sosialisasi antara manusia yang mempengaruhi kebijakan tenaga kerja itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Anas. Lalu apa sih tujuan dari kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja ini? Tujuannya itu adalah agar kebijakan dan program tenaga kerja bisa disusun secara lebih realistis dan manusiawi. Dengan memahami aspek sosial, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, nilai budaya, serta potensi daerah. Misalnya di daerah suku Bugis yang mempunyai budaya kerja keras dan solidaritas yang tinggi. Program pelatihan kerja bisa difokuskan pada sektor-sektor yang mendorong kerjasama tim dan usaha mandiri. Oke, luar biasa banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Nah, menarik sekali. Kalau begitu, apa manfaat praktisnya bagi pemerintah atau lembaga yang menyusun kebijakan tenaga kerja tersebut? Manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama, membantu mengurangi pengangguran karena kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Terus yang kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja karena kebijakan yang dibuat lebih inklusif. Oke, jadi manfaatnya itu lebih memberikan inklusivitas bagi masyarakat kita ya, luar biasa sekali. Nah, kalau gitu pertanyaan keempat nih, apa dampaknya terhadap masyarakat dan dunia kerja secara luas itu gimana? Dampaknya itu cukup besar. Kajian sosiologi membantu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, bisa mendorong pemerataan kesempatan kerja, mengurangi diskriminasi gender, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Oke, jadi dampaknya tidak jauh-jauh dari SDGs ya, Sustainable Development Goals atau pembangunan keberlanjutan barusan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anas nih. Adakah pesan atau rekomendasi untuk para pendengar nih, terutama yang tertarik di bidang perencanaan tenaga kerja? Ada. Pesan saya dalam merencanakan tenaga kerja, jangan hanya melihat data ekonomi, tetapi juga pahami masyarakatnya. Sosiologi memberi kita kacamata sosial agar kebijakan tenaga kerja lebih berpihak pada manusia, bukan hanya angka. Oke, itu closing statement dari Anas sekaitan dengan kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Luar biasa sekali, insight-nya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lanjut nih pada pembahasan yang kedua, itu soal pengupahan. Ini topik yang cukup sensitif soalnya berkaitan dengan uang. Oke, Yamin mungkin bisa kasih pertanyaan ya. Oke, ini yang pertama ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengupahan menurut kajian sosiologi itu? Nah, dari secara umum itu upah itu artinya itu hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, namun dalam kajian sosiologi itu pengupahan sendiri tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha. Jadi upah itu merupakan timbal balik ya dari antara perusahaan dan juga para pekerjanya. Oke, lanjut di pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana pandangan dari sisi sosiologi itu terhadap pengupahan tersebut? Nah, dari pandangan sosiologi sendiri, upah itu dianggap sebagai cerminan relasi sosial dalam kekuasaan di tempat kerja. Nah, sosiologi juga melihat bahwa pengupahan itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya itu besarnya upah bisa menjadi simbol status sosial seseorang di masyarakat.
Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pengupahan tersebut dalam kajian sosiologi? Nah, faktor tersebut itu yang mempengaruhi terbagi menjadi menjadi tiga maksud saya, yaitu faktor struktural, yang mana faktor struktural ini berkaitan dengan sistem ekonomi dan kebijakan yang berlaku. Kemudian juga ada faktor sosial yang mana terkait dengan hubungan antar individu dan kelompok. Nah, kemudian ada faktor budaya, yaitu menyangkut nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Oke, tapi kita lanjut nih dari pertanyaan yang keempat ya. Nah, dampak sosial apa sih yang diberikan dari pengupahan ini? Nah, dampak sosialnya itu yaitu dampak terbagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu dampak positif dan negatifnya, yang mana dampak positif itu antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja, terus kemudian menjaga stabilitas sosial, kemudian serta mendorong kemajuan ekonomi. Kemudian juga dari sisi negatifnya menimbulkan seperti ketimpangan pendapatan, kemudian konflik antar pekerja dan pengusaha, serta eksploitasi tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Oke, jadi yang ada dampak itu ada dua juga ya, positifnya maupun negatifnya. Salah satu menimbulkan ketimpangan ya. Jadi saat ini menjadi permasalahan di Indonesia. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Nah, apa sih kesimpulan dari kajian sosiologi dan pengupahan? Mungkin dari pandangannya ya, ini bisa diberikan mungkin pesan-pesannya terkaitan dengan kajian sosiologi dalam pengupahan. Mungkin yang didapat dari kesimpulan itu tentang kajian sosiologi itu bahwasanya upaya itu menekankan bukan sekedar sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, kemudian juga budaya, terus juga struktur masyarakat, kemudian juga dengan memahami aspek sosiologis dalam pengupahan juga para pembuat kebijakan itu dapat merumuskan sistem pengupahan yang lebih adil, terus kemudian juga berorientasi pada kesejahteraan sosial, kemudian juga mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta berkeadilan bagi semua pihak. Oke, mulai dari itu sudah dari Amin kaitan dengan kajian sosiologi dalam pengupahan. Oke, selanjutnya ini karena Anas tadi pakarnya di bidang ketenagakerjaan, kemudian yang di bidang pengupahan, maka di segmen berikutnya atau di topik kali ini yang tentang ekonomi moral nih gantian bakalan saya ditanya oleh teman-teman nih. Oke, mungkin boleh diberikan pertanyaannya kepada saya, sudah sangat siap untuk menjawab. Kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi moral dari sudut pandang sosiologi? Kalau dari saya ya, secara sederhana ekonomi moral itu sebuah konsep yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi seperti jual beli, kemudian kerja ataupun kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilandasi oleh keadilan, kemudian empati dan tanggung sosial. Nah, jadi bukan hanya soal mencari laba atau keuntungan, tapi juga soal bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan orang lain. Nah, dalam pandangan sosiologi, tentu ekonomi moral ini meningkatkan bahwa ekonomi ini selalu terjadi dalam konteks sosial. Ada norma, budaya, moral yang ditegakkan seperti itu. Kalau misalnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan itu jadi kenapa ekonomi moral itu dianggap penting di tengah ekonomi modern yang semakin rasional dan kompetitif? Kalau dari sudut pandang saya ya, karena sudut pandang ekonomi modern ini seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dalam keberlanjutan. Seperti kita tahu ini banyak perusahaan-perusahaan yang lebih menitikkan pada keuntungan dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Nah, kemudian juga saat ini pemerintah ada efisiensi anggaran. Nah, efisiensi ini jadikan alat untuk memotong kerja atau bahkan memperbankan lingkungan. Nah, ekonomi moral ini layak hadir untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang sah, tapi harus tetap memperlihatkan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan itu. Nah, dengan kata lain, ekonomi moral ini meningkatkan bahwa uang itu bukan foto keberhasilan ekonomi, tapi juga keberlanjutan lingkungan serta keadilan bagi masyarakat itu adalah salah satu indikator keberhasilan dari ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya, kalau di Indonesia sendiri, adakah contoh praktik ekonomi moral dalam kehidupan masyarakat? Kalau contohnya itu banyak banget. Salah satunya budaya kita di Indonesia itu ada gotong royong, kemudian ada kan saat ini koperasi merah putih.
Kemudian pasar tradisional di mana itu harga itu sendiri disesuaikan oleh kemampuan pembelinya. Nah, ada juga praktik sedekah hasil panen di masyarakat agraris, masyarakat petani, atau ada program zakat infak di ekonomi Islam. Nah, semua ini mencerminkan nilai solidaritas sosial, yaitu ciri khas ekonomi moral yang masih hidup di masyarakat Indonesia, walaupun kadang tersisi dari logika pasar modern seperti itu. Lanjut ke pertanyaan dulu. Gimana sih caranya supaya nilai-nilai ekonomi moral bisa tetap relevan dan nggak kalah sama ekonomi pasar? Oke, sedikit tips mungkin dari saya. Ini caranya mengintegrasikan nilai moral dengan kebijakan publik dan pendidikan ekonomi. Nah, misalnya itu ketika pemerintah bikin bantuan sosial, program bantuan sosial atau pengaturan upah yang seperti materinya Anas tadi, Yamin tadi ya kalau nggak salah ya, itu harus ada dasar etika, bukan hanya efisiensi fiskal, tapi juga harus ada rasa keadilan. Nah, selain itu pendidikan juga penting supaya generasi muda mengerti bahwa ekonomi itu punya dimensi sosial, jadi nggak hanya serta-merta soal keuntungan saja. Nah, kalau enggak, nanti semua hal itu cuma diukur pakai logika saja, untung rugi aja, jadi nggak ada indikator pengukurannya sekaitan dengan keberhasilan dan lainnya seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Agung. Kalau kita tertarik ke konteks sosiologi, nah, apa sih peran masyarakat itu dalam menjaga nilai ekonomi moral ini? Oke, itu perannya menurut saya besar sekali. Karena ekonomi moral ini bukan cuma tanggung jawab negara atau pengusaha saja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, misalnya dengan memilih produk lokal, berbelanja di usaha kecil, UMKM misalnya, atau tidak menawar berlebihan di pedagang-pedagang kecil. Ini biasanya ibu-ibu di pasar nih, itu seringkali ya, harga segini ditawar berapa. Nah, itu bentuk praktik ekonomi moral yang teman seringkali. Nah, ketika masyarakat sadar akan nilai keadilan dan empati, maka sistem ekonomi pun akan lebih berkeadilan. Sosiologi mengajarkan bahwa perubahan besar itu berawal dari cermin kecil di level individu dan komunitas. Itu aja sih dari saya. Oke, jadi kita sudah sampai di topik yang terakhir nih, terkait dengan kajian sosiologi dalam ekonomi rasional. Di sini ada AA yang akan menjelaskan terkait dengan ekonomi rasional. Nah, biasanya orang ini berpikir murni soal logika dan angka, tapi sosiologi ini ngasih sudut pandang lain bahwa rasionalitas manusia itu juga dibentuk oleh nilai budaya. Oke, makanya kita kasih pertanyaan pertama itu, apa sih ekonomi rasional itu ini untuk dijelaskan? Baik, ekonomi rasional adalah cara berpikir dan bertindak dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pertimbangan logis dan efisien untuk memperoleh keuntungan atau manfaat terbesar dengan pengorbanan biaya sekecil mungkin. Pengertian sederhana ekonomi rasional berarti menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan ekonomi, baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi. Oke, jadi kalau dari pendapatnya ekonomi rasional ini lebih ditinggalkan pada logika. Nah, kemudian ciri-ciri dari tindakan ekonomi rasional itu seperti apa? Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional antara lain ada 5 poin, yaitu efisien, logis, terencana, mempertimbangkan untung rugi, dan menghindari pemborosan. Oke, ada 5 yang ciri-cirinya tadi. Kemudian nih, pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah berpikir dalam ekonomi rasional itu seperti apa? Ya, yang pertama itu kita harus identifikasi kebutuhan dan tujuan. Kedua, kumpulkan informasi dengan baik. Yang ketiga, bandingkan alternatif. Yang keempat, hitung biaya dan manfaat yang akan kita dapatkan. Yang kelima itu pilih pilihan terbaik. Oke, kemudian ini pertanyaan yang keempat, contoh tindakan ekonomi rasional itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak petani, keputusan rasional yang didapatkan petani itu karena harga jual padi yang tinggi. Dan kedua itu konsumen, membeli barang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, perusahaan menggunakan mesin modern agar biaya produksi menurun. Yang keempat itu pemerintah membuat kebijakan subsidi tepat sasaran untuk rakyat miskin. Kita langsung ke pertanyaan terakhir. Kendala apa saja dalam bertindak ekonomi nasional? Kendalanya itu kurangnya informasi, pengaruh emosi dan iklan, tekanan sosial atau ikut tren, dan yang terakhir terbatasnya waktu dan sumber daya.
Oke, jadi kita juga mendengarkan ya pertanyaan kami dan closing statement dari AA. Ini seru banget ya ngobrol hari ini dari perencanaan kerja, kemudian pengupahan, ekonomi moral, hingga ekonomi nasional. Ternyata itu semua punya sisi sosiologinya masing-masing. Nah intinya ekonomi ini nggak bisa dilepaskan dari manusia dan nilai sosial. Kalau mau kebijakan ekonomi berkelanjutan harus ada ruang untuk moral, empati, dan keadilan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai dan berpikir kritis. Bye-bye.